Hai semua, kembali lagi bersama diriku Tiara, which is hari ini baby is awake, Gwyneth baru abis mandi, ada dedinya, ada Stephen yang taking care of her, so I have some me time right now, jadi aku bisa buat video ngobrol-ngobrol sama kalian, which is aku pengen banget sharing ini karena semoga video ini bisa menguatkan buat ibu-ibu di luar sana yang mau melahirkan. I will share my experience 2 months ago, sekitar 2 bulan 2 minggu yang lalu, which is aku pertama kalinya melahirkan. Jadi aku mau sharing gimana rasanya dan pengalamannya melahirkan di sini, dan semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian semua. Oke. Hilang jempolnya. Seperti biasa, karena sekarang jadi ibu-ibu menyusui, segala hal harus multitasking, sambil ngobrol, sambil rekaman. Aku ada cemilan, aku buat cemilan. Cemilannya itu adalah tara, semoga kelihatan nih. Ini adalah pisang goreng keju coklat. Aku pakai Mrs. Saras, dikirimin dari Indonesia by Pamela. Thank you Pamela. Jadi don't judge the book by its cover, yes. Ini angus-angus karena memang aku suka yang kering-kering gini. Cuma ini kayak manis banget pisang kepoknya. Jadi I'm so happy. Si Steven tidak suka. Jadi semuanya jatahnya buat saya. Oke. Kita mulai dari pertama. Oh ya, aku mau menjelaskan sebelum lebih lanjut, aku pengen jelasin bahwa this is my very first time. Ini adalah pertama kali, ini adalah pengalaman pertama aku melahirkan, dan pengalaman pertama dan melahirkannya bukan di Indonesia tapi di Amerika. Dan aku pengen cerita gimana mereka treat ibu hamil yang mau melahirkan di sini, which is I'm very impressed dan I'm so happy. Jadi dimulai dari pertama. Kalau ditanya gimana melahirkan di Amerika, terus banyak juga yang tanya normal atau sesar. Well, ini pengalaman aku. Sebenarnya aku itu pengennya normal. Kayaknya sih ada. Enak lah. Mungkin beberapa teman-teman di sini tahu bahwa di Amerika ini mereka amat sangat pro normal. Kamu tidak bisa tuh yang kayak di Indonesia. Sorry tuh sih ya, di Indonesia itu ada beberapa oknum dokter yang mengiyakan ibu-ibu untuk sesar langsung karena takut normal. Which is di sini aku melihat bahwa walaupun ibu-ibu panggulnya kecil, tapi they still can do normal, melahirkan normal gitu. Jadi that's not a big correct if I'm wrong, tapi itu yang aku lihat. Jadi itu bukan masalah besar yang pinggul aku kecil nggak bisa melahirin normal. Nah. Bisa-bisa aja sih. Jadi
Yang pertama adalah di Amerika sini, mereka tuh pro normal. By the way, aku punya contekan di sini ya, biar aku ngomong gak kemana-mana. Pertama, di Amerika tuh pro normal. Tapi di case aku, pertama aku memang mau normal. Cuman keadaan tidak memungkinkan. Seperti orang-orang selalu ngomong adalah setiap bayi itu akan memilih jalan keluarnya masing-masing, di mana waktu yang tepat, tempat yang tepat. Dan Gwyneth memilih untuk sesar karena dia di sampai 39 weeks, detik-detik sebelum operasi, kepalanya itu masih di samping kiri. Jadi ini kan anggaplah ini perut ya, ini dada. Nah, dia itu melintang di kiri. Jadi kepalanya di kiri, kakinya di sini. Jadi ini jadi dia tidak mau turun. Which is sebenarnya di week 36 pada saat aku USG terakhir kedua terakhir di 36 weeks, kepalanya udah di bawah. Cuma dia muter lagi. Jalan-jalan dia ke atas. Sampai weeks 39 dia nggak mau turun lagi gitu. Nah, alternatif di sini adalah kamu nggak bisa langsung yang kayak oke, karena sungsang yang ngomongnya, karena sungsang jadi kamu langsung sesar gitu. Nggak, mereka ada percobaan normal dulu. Percobaannya adalah dia muter bayinya. Jadi dikasih opsi, kamu mau nggak diputar bayinya, dicoba putar bayi. Akhirnya kita memilih itu karena memang pikirannya adalah mau normal. Jadi di week 38 kita memberanikan diri untuk bayinya minta diputar. Jadi waktu itu prosedurnya adalah jadi dia datang ke hospital, dikasih kamar, terus pertama dicek 2 jam atau 1 jam pertama. Kalau saya jantung segala macamnya stabil, baby juga stabil. Setelah semuanya oke, di USG tetap kepalanya di sebelah kiri, baru dilakukan pemutaran. Pemutarannya itu kayak dipijet gitu loh. Dan yang melakukan itu adalah obgynku sama satu obgyn lagi. Jadi 2 obgyn yang sampai muter bayinya. Sakit nggak sakit, cuman nggak nyaman. Masalahnya kemarinnya itu bukan masalah sih, jadi kayak itu yang aku rasain. Jadi dia coba muter tuh sampai 30 menit tetap nggak bisa. Pertama diputar, dia tuh si Gwyneth-nya tuh mengarah turun, jadi sedikit lagi nih gitu. Dikasih jeda sedikit, obgynnya napas, dia naik lagi ke atas. Nah, berarti dia emang nggak mau turun gitu. Jadi alhasil saat itu langsung setelah itu kan tidak berhasil tuh diputar. Masih tunggu lagi karena mau diliatin stabil nggak jantungnya si baby abis dicoba putar, dan aku juga aman nggak, masih stabil nggak. Sampai 2 jam juga setelah itu stabil, baru dinyatakan boleh pulang. Nah, di situ tuh sudah langsung dibilang oke, kita harus atur jadwal kamu sesar. Sesar tuh ada 2. Satu adalah plan sesar yang direncanakan, sama emergency sesar. Emergency sesar itu adalah dimana posisinya adalah tiba-tiba mau melahirkan. Kayak contohnya nih, posisi saya kepala sungsang, terus saya sesarnya besok, tapi saya ada kontraksi hari ini. Nah, mau gak mau harus ke rumah sakit kan. Itu akan dilakukan emergency sesar. Emergency sesar itu dilakukan tanpa ditemani suami. Jadi suami di luar, dan itu adalah bius total. Saya dan Stephen berpikir adalah kita tidak mau untuk ambil jalan itu. Jadi kita pikirnya kayak kita plan sesar deh. Plan sesar adalah yang waktu terdekat setelah hari dimana kita diputar. Karena ketakutannya adalah yaitu kalau aku kontraksi dan posisi kepala masih di kiri, that's a big mistake. Jadi kita pilih tanggal terdekat. Tanggal terdekat itu adalah tanggal 21 Januari 2020, which is aku sampai nego lagi, nggak kalau tanggal 20 kosong nggak dok, which is tanggal 20 kan satu angkanya cantik ya, kedua adalah
itu hari Senin. Jadi waktu itu aku muter itu hari Jumat. Jadi kan terdekat itu hari Senin kan sebenarnya. Nah bisa karena di rumah sakit itu ketentuannya kalau mau sesar maksimal 2 orang. Hebat ya. Jadi mereka memang tidak cari uang. Maksudnya bukan juga tidak cari uang. Maksudnya bukan diladangin di bagian itu gitu. Karena mereka memastikan masih ada ruang untuk kalau in case ada yang emergency sesar, kemudian ada yang normal. Karena kan emergency sesar normal itu yang kayak tiba-tiba kan. Jadi mereka mungkin masih menyiapkan roomnya. Jadi dimaksimalkan yang plan sesar itu cuma 2 per hari. Kalau gitu ya. Jadi aku tanggal 1 udah. Dan aku juga baru tahu ternyata di sini tuh nggak sembarangan orang kasih sesar. Aku tahu pada saat setiap aku ke dokter obgyn setelah melahirkan, kan ada postpartum visit kan. Kemudian visit anak, semuanya itu lembaran pertamanya itu akan ada tulisan case lahiran sesar dan kenapanya. Jadi ada alasan kenapa dia sesar, bukannya kayak oke, lahiran sesar that's it. Sesar karena posisi tidak tepat gitu. Jadi apa namanya, bukan yang jadi ketahuan bahwa oh memang case-nya memaksa untuk bisa sesar seperti itu. Pertanyaan kedua, gimana melahirkan sesar di Amerika? Sakit atau enggak? Jujur, aku dari bulan pertama sampai sebelum bayi diputar, mindset diatur untuk normal. Jadi aku benar-benar searching tentang normal, yoga normal gimana, posisinya gimana, cara napasnya gimana, belajar semuanya normal, pikirannya normal karena mau optimis normal. Cuma pada saat harus sesar, langsung putar otak, tanya semua teman-teman yang ada di sini sama yang di Indonesia, teman-teman yang sesar, bagaimana mereka persiapannya, apa yang harus dipersiapkan dan lain sebagainya. Dan mereka udah bilang tuh, mayoritas bilang gini, tidak sakit tapi setelah biusnya hilang itu kamu akan rasa sakit banget gitu. Cuman saya tetap percaya bahwa pemeliharaan Tuhan tetap nyata buat hidup saya, termasuk proses ini. Karena jujur ini adalah prosedur hospital terbesar dalam hidupku, karena aku tuh belum pernah dibius, nggak pernah diopnam seumur hidup, nggak pernah dibelek seumur hidup. Jadi bersentuhan sama rumah sakit tuh jarangnya, minta ampun, puji Tuhannya seperti itu. Jadi aku nggak punya apa ya, it's a good a bad things, aku nggak punya pain level yang tepat gitu. Aku nggak tahu ini pain levelnya sakit banget atau enggak, atau seperti apa gitu. Karena dibanding teman, kalau contohnya teman yang operasi gila itu sakit banget gitu. Cuman aku nggak tahu di aku itu sakit banget atau ya elah biasa aja gitu. Nah itu aku nggak punya gambaran sama sekali. Cuman I do still believe that it's not that bad. Dan aku akhirnya ketemu ngobrol sama teman aku namanya Steffi. Hi Steffi, Pipi. She's really positive. She gave me a hope that sesar is not as bad as people talk. Dia bilang dia tidak rasa sakit sama sekali. Well, yes, ya dia bilang seperti itu sih. Dia bilang dia nggak ngerasa sakit, dia happy, nggak ada postpartum, nggak ada baby blues, and I just really absorb everything. Jadi aku benar-benar telan mentah-mentah. Aku bilang okay, I still have one person that experience is not as bad as other people talk about sesar. Jadi aku percaya nih, oke, ada satu orang nih yang tidak rasa sakit sesar, aku harusnya bisa seperti itu gitu.
Jadi aku sudah berpikir oke, tidak sakit. Aku lihat tips and triknya, harus santai segala macam dan lain-lain. Jadi oke, aman nih, aman. Dan dia selalu ngomong, iyalah kan kamu di Amerika kan harusnya lebih canggih, jadi harusnya tidak sakit, bla 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 bla. Dan aku mengamini. Enak ya. So, hari dimana saya sesar. Hari dimana sesar? Aku dijadwalin jam 7 pagi. Jam 7 pagi, tapi sudah harus standby di rumah sakit itu jam 5. Dan disuruh puasa dari hari sebelumnya setelah makan malam. Jadi dari jam 7 malam ke atas sudah nggak boleh makan, nggak boleh minum. Sampai pagi yang rencananya mau sesar jam 7 pagi. Udah tuh, datanglah aku dan Steven berdua dengan gombrengan koper hospital bag kita. Datanglah ke hospital 4.30. Apa, Beb? Yes. Sampai di sana check-in. Di sini tuh very simple. Dia datang cuman tanya karena udah plan, jadi udah schedule atas nama Tiara. Kemudian diminta social security number. That's it. Habis itu langsung diantar ke ruang observe. Ruang observe-nya itu langsung oh iya, kemarin itu diminta social security number, paspor sama kartu asuransi. Kemudian lanjut dimasukin ke ruangan observe. Itu aku diminta ganti bajunya baju pasien dari rumah sakitnya yang bolong-bolong di belakangnya, tinggal diikat-ikat. Sudah buka BH, jadi udah nggak pakai BH. Pakai celana dalam nggak ya? Oh, nggak pakai celana dalam juga, disuruh lepas. Kemudian udah tunggu tuh mau diapa-apain sampai jam 6 kok nggak datang susternya. Jam 6 sebelum jam 6 kok belum datang suster. Jam 6 datanglah satu suster minta maaf karena ternyata pada pantesan kita ngerasa kok rame banget ya subuh-subuh. Ternyata ada 15 ibu-ibu emergency C-section. 15 wanita yang mau melahirkan, ada 15 bayi yang mau keluar di hari yang sama, di jam yang sama. Dan mereka memprioritaskan itu, which is makes sense karena kan mereka emergency ya, udah kayak kontraksi lah segala macem. Jadi mereka itu difokuskan. Sedangkan saya kan plan, jadi dimundurin. Dibilang mau minta maaf nih, boleh nggak dimundurin sampai jam 7 malam hari yang sama. Sebenarnya kita sih fine-fine aja, cuma sebenarnya ketakutan dalam dirinya kita adalah please baby jangan sampai kontraksi. Karena ketakutannya kalau kontraksi ya saya menjadi orang ke-16 yang menjadi emergency section. Jadi kita akhirnya nitip koper, ganti baju, saya ganti baju lagi. Kemudian kita pergi karena sebenarnya dia kasih alternatif, kamu mau standby di sini it's okay, kamu nanti di sini aja, atau mau pulang istirahat. Cuman si Steven bilang kita pulang karena sebenarnya dia sudah stres. Bukan stres sih, dia udah gugup sebenarnya, udah mau persiapkan diri mau ketemu babynya, and then harus schedule sampai jam 7 malam. So dia tuh kayak panik tapi ya udahlah mau gimana gitu. Cuman ya kita percaya aja bahwa ini salah satu bagian dari rencana Tuhan juga dan semua akan baik-baik saja. Jadi aku udah ngomong sama baby, jangan keluar dulu ya, tunggu sampai jam 7 malam, nanti kita sesar. Karena itu ketakutannya kalau tiba-tiba dia kontraksi, mateng dah, kepalanya masih sebelah kiri cuy. Udah, jadi kita balik ke rumah, dan kita pergi ngedate, breakfast date, which is ada videonya. Dan itu kita anggaplah positif bahwa kita dikasih Tuhan waktu untuk bisa pacaran dulu sebelum bertiga gitu. Udah akhirnya balik ke rumah istirahat, kemudian bisa makan setelah jam 11 disuruh puasa.
akunya 11 pagi. Kemudian jam 5 sore kembali lagi ke rumah sakit. Nah, di rumah sakit itu udah langsung cepet tuh. Langsung disuruh ganti baju, langsung nurse datang bolak-balik. Udah langsung dipasangin infus, dipasangin segala macam yang masuk-masuk di sini, dicek darah, langsung diambil darah, darahnya banyak lagi. Kayaknya dicek aku punya gula atau tidak. Karena dia mau cek mungkin aku diabetes atau ada tekanan darah tinggi, karena menghindari preeklamsia juga seperti itu. Kemudian apa sih namanya nih, pokoknya itulah, nanti aku tulis, aku lupa. Tekanan darah ya, tekanan darah. Abis itu diliatin jantung apa segala macam, dikasih kaos kaki yang gerindil-gerindil karena nggak boleh pakai sepatu. Jadi kaos kakinya tuh ada alasnya, jadi bisa jalan kaki kayak pakai sepatu di area hospital. Kemudian, nah tibalah masuk dokter anestesi. Nah, dokter anestesinya laki-laki, dokter Aujen aku perempuan. Dokter anestesi lucu-lucu deh. Dia pertama bilang, oke, jadi kasih tahu, jelasin protokol suntiknya nanti gimana, kemudian rasanya nanti gimana. Dia bilang berapa kali disuntik. Terus dia bilang sebenarnya sih dia nggak punya kekhawatiran sama sekali denganku, karena dia melihat aku aman. Karena satu, aku nggak berpenyakit, kedua, aku tidak obesitas, ketiga, tinggi badan aku juga sebenarnya tinggi badan sesuai dengan berat badan. Dia bilang kayak gitu, karena ada beberapa yang obesitas itu menjadi concernnya, karena kan dia bilang tinggi badan, berat badan itu menentukan dari dosis bius yang akan dimasukin, seperti itu. Kemudian aku sih santai aja ya, karena aku melihat mereka sudah sangat profesional dan mereka sangat baik dan sangat tahu apa yang mereka lakukan sih. Jadi I feel so secure, aku merasa aman gitu. Udah langsung setelah itu 6.30 disuruh pindah ke ruangan. Disuruh pindah ke ruangan. Oh, sebelum itu, setelah dia keluar, datanglah dokter obgyn aku. Nah, dokter obgyn ini, aku kasih dia words affirmation. Kenapa? Karena aku takut dia itu capek. Kau bayangkan 15 orang dia kasih melahirkan. Well, tidak semua pasiennya dia sih, cuman I do believe dia juga pasti mengoperasikan orang atau ada lahiran lah hari ini sama dia. Jadi aku bilang, sebenarnya ini aku takut, aku nervous karena ini pertama kali aku dioperasi, tapi I do believe that you will do the best, and I do believe that God will take care of all of this. And dia bilang, oh you're so nice, karena aku tekankan I do trust you will do the best. Terus dia bilang, oh you're so sweet, yeah it's okay, you will be fine, we'll do our best, seperti itu. Terus setelah itu sampailah ke ruang operasi, disuruh jalan ke ruang operasi. Nah itu sama Steven disuruh ganti baju steril. Kemudian Steven disuruh tunggu di luar, diliatin di kaca. Aku udah masuk, aku disuruh ngeringkuk, ada bantal di depan, ngeringkuk biar kelihatan kali tulang-tulangnya di belakang ya. Nah disitu dia mulai suntik. Aku lupa deh, suntiknya tuh 3 titik. Aku disuntik 3 titik. Dokternya bilang rasanya kayak digigit semut, tapi to be honest, aku tidak ngerasa sama sekali. Jadi setelah itu udah merasa kebas, tapi belum mati rasa, merasa kebas kayak ada bengkak-bengkak gitu tangan kakinya. Ini biusnya bius tengah ya. Kemudian jadi posisinya adalah aku terlentang, terus tangan seperti ini udah ada posisinya, dan dia kasih aku selimut hangat. Jadi selimut yang sudah dihangatkan. It's very warm, it's very calm, make you calm. Kemudian setelah bius bekerja, dia si dokter anestesinya merasa sudah aman, Steven suruh masuk. Nah Steven masuk itu sudah langsung duduk di sampingku, jadi sampingku sini kepala. Kemudian itu sebelum tutup curtain, mereka tuh udah
udah buka di bawah, udah dilap-lap segala macam, dan itu ada pantulan di atas. Jadi di atas itu ada kayak apa sih, lampunya itu, dan itu ada pantulan, jadi I can see my tummy there. Aku langsung ngomong, ini nggak ditutupin ya? Aku masih lihat loh perut aku di situ. Aku sampai ngomong gitu saking takutnya aku bisa ngeliatin. Terus si dokter anestesi itu sebelah kanan aku dengan alat-alatnya. Dia bilang, iya nggak ditutup biar kamu bisa apa, live streaming. Terus ketawa kan, bercanda dia, enggak lah nanti ditutup kok gitu. Oke. Terus abis itu pas tutup mereka mulai cubit-cubit. Terus si dokter anestesi tanya, ngerasa diapa-apain nggak? Enggak. Setelah itu aku diem. Terus aku pikir, mau coba lagi ah, maksudnya jangan sampai aku ngerasa enggak ternyata ada rasa gitu. Terus aku bilang, boleh sekali lagi nggak dicubit-cubitnya, aku pengen itu memastikan aku nggak ngerasa sakit gitu. Terus si dokter anestesi bilang, ini udah dibelah, jadi aku tidak merasakan sama sekali, jadi biusnya sudah bekerja gitu. Terus dia bilang, iya kita kan sudah mulai operasi nih, udah dibelah. Oke, baiklah, langsung Steven langsung ambil posisi yang ngobrol-ngobrol. We're so happy, we can wait, bla bla bla, to see the boy, bla bla bla. Dan sebenarnya dia kelihatan sekali dia nervous. Aku kayak santai sekali, puji Tuhannya seperti itu. Terus ya sudah, dia ngobrol-ngobrol, cium-cium lah, segala macam, try to make me calm. Habis itu dan aku happy banget karena dokter Aujan aku yang sesar itu sangat-sangat talkative. Dia sangat ngobrol, dia bilang, wah ini fix nih baby girl. Kalau mungkin dia ngeliatin pertama panggulnya kali ya, panggul babynya. Wah ini fix nih baby girl, udah kelihatan nih kakinya, gitu-gitu dia ngomongnya. Terus habis itu pas dia tarik, menangis, here she is, beautiful baby girl, healthy and complete. Pada saat dia bilang healthy and complete, that's the best feeling ever. Itu sangat, Tuhan baik sih. Kayak I can't even find the right words to explain that how grateful and how relieved as a parent to hear that. Thank God banget deh. Setelah itu langsung ya banjir air mata kan. Abis itu ini sambil ngeliatin contekan. Nah setelah itu langsung babynya langsung ditarik ke, nah ada dokter anak juga di situ, langsung diambil dokter anak. Si Steven ikutin, masih di ruangan sama di belakang aku, jadi bersihin lah dia segala macam. Nah di sini itu happy-nya adalah suami bisa potong tali pusar, satu. Yang kedua adalah diperbolehkan video setelah bayinya keluar, jadi bukan video pada saat operasinya gitu. Dan di sini dikasih. Kemudian apa namanya, bisa skin to skin. Nah skin to skin pertama itu sebenarnya si Steven sih, bukan aku, karena Steven itu yang langsung pegang, langsung peluk segala macam. Nah Steven, kalau aku itu setelah semua beres, aku dibersihin apa segala macam, baru ditaruh di dadaku dan jalan ke ruang obser kembali gitu. Nah di situ aku baru skin to skin. Kemudian apa namanya, apa lagi ya aku mau share. Oh iya, di sini itu baby itu stay sama kita 24 jam. Jadi tidak di ruang suster. Sebenarnya kamu bisa sih minta ke ruang dia dititipin di ruang suster. Cuman aku nggak mau. Ya bagus juga sih biar aku sama Steven nggak kaget banget, karena that's the worst. Hari kedua itu hari tidak tidur 24 jam, exactly 24 jam as a parents kita berdua, karena babynya minta kolostrum setiap saat, setiap jam. Jadi aku sama Steven itu pompa DBF, pompa DBF, pompa DBF, itu ganti-gantian, itu dia yang netenanin apa segala macam seperti itu. It's a good team sih, kamu harus punya tuh good team. Kemudian dia bilang bahwa oh ya setelah itu langsung coba ASI, dan coba ASI itu puji Tuhannya si Gwyneth itu latchnya really good, dia langsung sedot, langsung diisep dan langsung keluar ASInya saat itu juga. Jadi puji Tuhan sekali.
kita juga udah doain sih, semoga Tuhan izinkan untuk bisa ASInya langsung keluar dan Tuhan kasih. Kemudian it's very beautiful, that's the best feeling ever. Oh my god. Kemudian dia langsung minum di situ. Terus dikasih tahu juga bahwa obat biusnya itu bertahan cuma 24 jam. Oh ya, setelah operasi aku disuruh observe-nya itu 2 jam. Observe-nya 2 jam. Di ruang observe, setelah 2 jam dipindahin ke ruang di kamar aku sendiri gitu. Nah, yang di ruang aku itu sudah ada keluarganya Stephen. Jadi sebenarnya happy-nya di sini adalah keluarga Stephen, they support us. Mereka sampai tidak bekerja, izin kerja untuk bisa datang ke kita, which is karena kan harusnya jam 7 pagi ya. Kita juga merasa sedih sih, mereka sudah izin kerja, ternyata jam 7 pagi ganti jadi 7 malam, harusnya kan mereka bisa kerja ya. Cuma mereka bilang it's okay, that's not your fault. Dan jam 7 malam mereka tetap datang. Jadi mereka tuh ada dari sebelum baru mau operasi sampai si babynya udah keluar, mereka standby sampai malam. That's why we're really grateful that we have them. Seperti itu. Kemudian nah dibilang obat bius itu bertahan 24 jam. Nah setelah operasi itu 6 jam setelah operasi si susternya datang, itu tengah malam kan ya. Susternya datang untuk minta aku belajar duduk. Jadi dia langsung minta kamu harus belajar duduk karena kebas-kebas mulai hilang kan. Udah, jadi aku duduk. Nggak tahu kenapa tidak ada rasa sakit. Padahal bius sudah mulai hilang ya. Aku pelan-pelan sih, semuanya pelan-pelan karena tahu diri lah ya, bagaimanapun juga tetap baru habis operasi. Jadi duduk miring pertama, terus duduk habis itu berdiri. Aku langsung bisa berdiri saat itu juga sih, puji Tuhannya. Jadi semua is very smooth dan aku tidak merasa sakit yang orang-orang bilang sakit banget dan sebagainya gitu. Kembali lagi, this is a true story dan ini based on my experience yang tidak punya pain level. Jadi aku tidak tahu itu sebenarnya sakit banget atau tidak, tapi aku tidak sakit. Jadi tidak ada rasa sakit di situ gitu. I'm so happy. Setelah itu habis itu langsung dibilang kateternya dicabut. Pagi-paginya baru kateternya dicabut. Aku diminta untuk pipis sendiri. Nah, aku dramanya di sini. Aku nggak bisa pipis. Udah duduk di kloset, tapi nggak keluar-keluar pipisnya. Jadi kayak ada sesuatu. Kamu nggak bisa push juga kan? Karena push juga itu kayak nyeri. Jadi kamu tunggu sampai dia keluar, tapi nggak mau keluar. Jadi kayak bagaimana gitu rasanya. Aku sampai nangis yang bagian itu. Nggak bisa pipis. Bukan karena sakit, karena nggak bisa keluar pipisnya. Akhirnya sampai bertahan, aku nyerah. Aku bilang aku pasang kateter lagi. Jadi dipasang kateter lagi, dan you know, nurse-nya marah sama aku karena pada saat dipasang kateter langsung keluar semua pipisnya. Pipis aku 2 galon. Dia bilang, gila ya kamu nunggu sampai 2 galon, itu gimana di perut kamu, pipisnya udah bertahan gitu. Nggak ada, kalau kamu ngerasa sakit langsung ngomong segala macam gitu. Oh ya, oke. Jadi dia kayaknya, maksudnya dia concern supaya aku tuh nggak bertahan gitu. Kalau sakit ya bilang gitu. Sebenarnya bukan sakit ya, tapi kalau udah sesak aja pipisnya. Setelah itu akhirnya hari kedua, ya setelah hari kedua, ketika aku lupa kan dicek kan apa hasil jahitannya apa segala macam. Ternyata aku baru tahu ternyata jahitan aku tuh dilem, bukan dijahit. Katanya sih lapisan dalamnya yang dijahit, di atasnya tuh dilem. Kalau sekarang aku ngeliatin ya hasilnya itu tidak terlalu tidak kelihatan malah, karena sangat slightly kecil, tidak kelihatan gitu. Cuman sebesar ini kayaknya, cuman segini. Aku juga bingung sih segini tuh keluar bayi gimana ya gitu.
Setelah itu hari ketiga udah bisa mandi. Dia bilang nggak apa-apa mandi apa kena air itu bekas area operasinya nggak apa-apa kan ditutup bandage. Udah aku mandi normal semuanya. Abis itu aku yang dramanya itu adalah sampai pulang ke rumah hari kedua setelah pulang baru aku bisa berhasil Aku kasih tipsnya ya. Tipsnya adalah kloset kamu, aku kan klosetnya duduk ya, jadi kamu kayak selonjoran ngaso gitu, kaki dilentangkan ke depan, bener-bener bukan ngangkang sih, kayak rebahan, setengah rebahan gitu, dan tunggu sampai pupnya keluar sendiri. Jadi don't push, and it's not hurt at all, tidak rasa sakit. Pada saat kamu berdiri pun juga tidak nyeri, jadi aman. Aku kemarin coba itu dan it works. Jadi mungkin teman-teman yang mau operasi sesar bisa pakai tips dari saya. Gimana caranya dengan benar. Kemudian, nah setelah itu di sini tuh happy-nya adalah setelah keluar mereka tuh kasih parcel-parcel gitu kan dari rumah sakit. Plus dikasih itu kita satu pan lasanya. Aku nggak tahu kenapa. Jadi di sini tuh dikasih makanan bergizi mungkin ya untuk ibu, dikasih itu. Kemudian apa namanya, what else ya, oh dikasih bekal painkiller juga, which is aku nggak pakai. Dia bilang pakai kalau kamu butuh, tapi kalau kamu nggak butuh nggak usah dikonsumsi si painkillernya, seperti itu. So far so good and I'm so happy. Dan di sini aku pengen tegasin bahwa ternyata ada kok case dimana operasi sesar dan tidak sakit. Jadi if you do believe, you banyak research tentang sesar itu seperti apa, dan mungkin bisa di compare rumah sakit satu dengan yang lain. Kemudian gimana mereka nge-treat pasiennya di sini tuh luar biasa sih. Dia punya suster itu knowledgeable banget. Pengetahuannya mereka itu kayaknya kasarnya tidak usah lah ketemu dokter, ketemu mereka tanya semuanya, mereka bisa sangat-sangat sangat-sangat membantu. Dan di momen 3 hari aku di rumah sakit itu ada kok datang dokter laktasi bantuin kita gimana caranya. That's really beautiful. Dia kayak sudah tua gitu deh, early 50 deh si nurse-nya, dan dia sangat, nurse atau dokter ya, pokoknya bagian laktasi lah, dia sangat berpengalaman dan dia sangat encourage aku untuk ASI eksklusif sih, karena dia bilang ini kamu ASI-nya banyak banget, kamu pasti bisa, di caranya kayak gini segala macam. Itu sangat memompa semangat 45 untuk terus pompa, terus memberi yang terbaik buat si baby, dan itu works. Karena dia bilang sebenarnya yang penting si ASI itu gimana caranya kamu supply and demand, seperti itu. Jadi sebenarnya dari semua cerita aku itu konklusinya adalah kamu harus sering-sering searching, research dua, sesar sama normal seperti apa. Karena aku dulu kemarin itu yang normal fokus, terus ternyata sesar limit detik-detik mau operasi sesar baru cari tahu tentang sesar seperti apa, gimana cara tanggulangi kesakitannya apa segala macam. Dan puji Tuhan aku ketemu sama teman yang dia kasih positif bahwa tidak semua case sakit kok. Jadi kalau kamu bisa treat luka kamu atau treat badan kamu, tahu gimana caranya, tahu apa sih namanya batas kesakitannya badan kamu, jangan terlalu dipus apa segala macam, you will be fine, seperti itu sih. Jadi semoga video ini bermanfaat dan memberikan kekuatan positif buat semuanya nonton, bahwa sebenarnya bukan masalah kamu lahiran normal atau sesar, gimana caranya kamu memastikan bahwa kamu dan baby selamat. Dan yang paling terpenting adalah pada saat kamu ngeliatin si baby pada saat melahirkan, that's a beautiful feeling ever. Jadi kalau ada yang mau tanya-tanya gimana melahirkan di Amerika, kalau ada aku yang terlewat, please comment, tanya, bisa by email, by
sosial media, baik komen di YouTube, apapun itu. Dan ada yang mau sharing juga pengalamannya atau mau cerita pengalamannya, mari bersama-sama kita sharing pengalaman, karena that's my very first. Dan it was beautiful. Jadi aku tidak ada trauma, tidak ada baby blues, tidak ada kesakitan yang luar biasa. Pokoknya puji Tuhan semuanya baik-baik saja dan lancar, dan semuanya itu berkat Tuhan sih, karena benar-benar aku sama Steven doa banget soal proses melahirkan ini, dan juga proses mengasihi ASI, dan juga proses mengasuh, karena kita cuma berdua, kita new parent, ini anak pertama kami new couple, baru 1 tahun pernikahan. Jadi ya, Tuhan sangat baik sih sama keluarganya kita. So this is it, thank you so much. Pisang gorengnya aku mau selesain lagi setelah video ini. Thank you so much for watching, and kembali lagi, semoga bisa bermanfaat, apapun itu bisa bermanfaat buat kalian. Tuhan berkati.